البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الديالة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan-kemudahan dan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali, bisa bermajlis kembali dalam salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebelumnya kami meminta maaf atas keterlambatan dikarenakan adanya halangan di jalan. Dan sungguh ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang hendaknya senantiasa kita saling mengingatkan, dikarenakan sedikitnya manusia yang mampu untuk menunaikannya, yaitu tentang perkara syukur. Allah Subhanahu wa taala telah katakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Padahal sungguh nikmat siang dan malam kita rasakan. Di antara nikmat-nikmat teragung yang masih terasa sampai sekarang, yaitu kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk bisa berpuasa pada bulan tersebut, menunaikan ibadah walaupun kita yakin masih sangat banyak kekurangannya. Akan tapi harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah tersebut dan memaafkan kekurangan-kekurangan yang ada. Dan insyaallah taala pada pertemuan malam hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita terkait poin-poin akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dipaparkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Yang pada pertemuan terakhir kita sampai pada pembahasan al-imanu bil anbiya, keimanan terhadap para nabi. Dan pembahasan setelahnya yaitu wal malaikah, iman terhadap para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang keimanan terhadap para malaikat ini termasuk rukun di antara rukun-rukun iman, yang tidak akan sempurna keimanan seorang hamba sampai mengimaninya dengan benar. Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan bahwasanya sifat kaum mukminin yang betul-betul beriman dalam firman-Nya, di mana mereka semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir.
semuanya beriman, yaitu kaum mukminin yang saat itu adalah para sahabat radhiyallahu alaihim. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya serta kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan siapa saja yang kufur tentang adanya malaikat, maka mereka bukanlah kaum mukminin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang apa saja perkara-perkara keimanan dalam hadis Jibril yang masyhur, fa akhbirni 'anil iman, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang kemudian hal ini kita kenal sebagai rukun iman yang 6. Engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya serta kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para rasul yang diutus, serta beriman kepada hari akhir dan beriman tentang takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, terkait dengan keimanan terhadap para malaikat, akhwani fillah, perlu kita ketahui bahwasanya malaikat yang mufradnya adalah al-malak, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya asal dari kata ini adalah malak dengan wazan maf'al. Kemudian terjadi i'lal tasrifiyah menjadi malak yang maknanya adalah ar-risalah. Yang dari asal kata ini kita ketahui bahwasanya para malaikat adalah apa? Utusan. Karena asal katanya adalah ar-risalah, berarti mereka ini rasul. Utusan dari utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang utusan Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Utusan dari kalangan manusia itulah yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu anbiya war rasul. Sedangkan utusan-utusan dari kalangan selain manusia yaitu malaikat ini. Sebagaimana dalam firman-Nya di akhir-akhir surat Al-Hajj, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih dari kalangan malaikat itu utusan-utusan, juga memilih dari kalangan manusia utusan-utusannya. Ini dari asal makna malaikat. Dan disebutkan oleh Imam Al-Halimi rahimahullahu taala bahwasanya al-imanu bil malaikati yantazimu ma'anin, bahwasanya iman terhadap para malaikat itu terkumpul padanya beberapa makna yang harus diwujudkan. Ahaduhuma at-tasdiqu biwujudihim. Yang pertama adalah membenarkan tentang keberadaan mereka. Kita harus yakin, kita harus beriman bahwasanya mereka memang makhluk yang benar adanya. Tidak sebagaimana yang dimunculkan oleh orang-orang orientalis atau orang-orang ahli mantik dan ahli ilmu filsafat bahwasanya malaikat itu sebenarnya tidak ada. Malaikat itu hanyalah ibarat dorongan rasa baik atau dorongan untuk berbuat baik yang ada pada setiap jiwa manusia. Itulah malaikat.
Sehingga malaikat itu tidak ada. Nah, ini adalah ucapan kekufuran karena menolak berbagai macam ayat yang sangat jelas. Ayat-ayat Al-Quran sangat banyak yang menetapkan tentang malaikat. Baik itu keberadaannya, baik itu sifat-sifatnya, bahkan dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang sebagian malaikat-malaikatnya. Dan masuk dalam pembenaran terhadap keberadaan mereka, kita benarkan terkait khabar-khabar yang datang seputar malaikat, baik itu mengenai asal penciptaan para malaikat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah khabarkan kepada kita dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya khuliqatil malaikah min nur, malaikat itu tercipta dari cahaya. Tercipta dari cahaya. Yang dari asal penciptaan ini Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sebutkan bahwasanya tidak ada keburukan sama sekali pada mereka. Oleh karena itulah kita dapati dalam ayat-ayat yang banyak Allah Subhanahu wa taala sifati tentang para malaikat tersebut bahwasanya mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berbuat maksiat. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa taat dan tidak jemu, tidak bosan, tidak ada futur dalam melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala berapapun lamanya. Di antara ayat-ayat yang menunjukkan sifat-sifat tersebut yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anbiya, la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka itu tidak pernah mendahului Allah Subhanahu wa taala dengan suatu perkataan pun. Dan mereka senantiasa terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu menunaikan. Tidak pernah membangkang. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun dalam ayat yang lain. Mereka adalah hamba-hamba yang senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang ada di atas mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluknya. Dan mereka itu senantiasa melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengenai tidak adanya futur yang ada pada mereka, tidak adanya kebosanan, tidak adanya kelemahan dalam beribadah, Allah Subhanahu wa taala juga telah tegaskan dalam firman-Nya, la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih di malam dan siang hari, tidak pernah futur. Mereka tidak pernah jemu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita ya ikhwan fillah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah khabarkan tentang diri-diri kita ini dalam sabda beliau, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Setiap amalan tersebut ada masa semangatnya. Ada masa-masa seorang menggebu-gebu, bersemangat untuk melakukan suatu amalan. Dan setiap masa-masa semangat itu mesti ada di sana masa futur.
masa di mana seorang hamba melemah. Dan Nabi SAW khabarkan keadaan ini bukan sebagai bentuk kemudian seseorang dibiarkan. Kalau demikian ya futur sesuatu yang lumrah, biarkan saja. Bukan. Tapi tujuannya agar kita berjaga-jaga. Karena seorang tidak akan mungkin pada kondisi yang sama semangat terus. Kita harus sadar bahwasanya di sana ada waktu di mana seorang mengalami penurunan, mengalami kefuturan, dan di situ dia harus siap, harus sadar, sehingga tidak kecolongan. Nah, ketika kita tahu kita dalam kondisi futur, jangan sampai futurnya kita keluar dari bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah bimbingkan, wa man kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Siapa saja yang masa futurnya tetap mengarah kepada sunnahku, tetap berada di atas petunjukku, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk. Tapi sebaliknya, ketika masa futurnya kok terarah kepada selain bimbingan Rasul, selain sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah celaka. Contoh yang dekat saja, ikhwanifillah. InsyaAllah ta'ala dari kita menyadari dan merasakan bagaimana naiknya semangat ketika kita berada di bulan Ramadan. Karena memang bantuan dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala sangat banyak tercurah. Syaitan-syaitan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala terbuka luas. Hati-hati manusia condong kepada kebaikan. Dan selepas Ramadan mesti kita rasakan adanya penurunan. Yang biasanya qiyamul lail di bulan Ramadan yang diistilahkan dengan salatut tarawih, banyak manusia 11 rakaat saja kurang. Nah, dibimbingkan untuk 11 rakaat kurang, pengennya 23 atau lebih. Karena ada semangat. Walaupun ada sebagian semangat qadarallahu wa ma syaa fa'al, tidak mendapatkan taufik sehingga semangatnya terarah pada bid'ah. Cuman di sini syahidnya kita rasakan ada semangat. Dan selepas Ramadan, bagi orang-orang yang memperhatikan dirinya mesti akan melihat adanya penurunan semangat tersebut. Maka jangan sampai ikhwanifillah kondisi menurunnya semangat tersebut seorang tidak menyadarinya, kemudian dia tidak bisa mengarahkan agar ketika menurunnya semangat tadi tetap berada di atas jalur sunnah. Mungkin seorang menurun semangatnya untuk melakukan qiyamul lail 11 rakaat, maka jangan sampai sama sekali tidak menunaikannya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan, ya Abdullah la takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, jangan engkau seperti si fulan, dulu dia melakukan qiyamul lail, kemudian dia meninggalkan setelahnya salat malam tersebut. Karena salat malam ikhwanifillah termasuk di antara amalan yang sangat utama dan merupakan da'bus salihin, kebiasaannya orang-orang saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi wasiat khusus. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Perhatikan rentetan ayat-ayat di awal surat Al-Muzammil ini. Ada satu ibrah yang ingin kita petik di sini. Allah Subhanahu wa taala panggil Nabi, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila, bangunlah
di malam hari untuk menegakkan salat, kecuali sedikit saja yang kau gunakan untuk tidur. Setengahnya, nisfahu, awingkus minhu qalila, atau kurangi sedikit. Bacalah Al-Quran dengan tartil. 6. Kemudian perhatikan, setelah menyebutkan tentang perkara qiyamul lail, perkara salat malam, apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan kepada nabinya? Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sungguhnya kami akan berikan kepadamu qaulan tsaqila, perkataan yang berat, yaitu amanah yang berat. Ada tanggung jawab yang berat. Dan Imam Malik rahimahullahu taala terkait ayat ini, akhwani fillah, menegaskan bahwasanya jangan sampai ada pada benak seseorang peremehan sedikit pun terhadap satu permasalahan apapun di dalam syariat kita. Dalam permasalahan ilmu dan yang lainnya. Dan sampai seorang kemudian mengatakan, itu masalah ringan. Tidak. Jauhi hal tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala telah katakan kepada nabinya, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Yang dibebankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qaulun tsaqil, perkataan yang berat. Dan di antara hikmahnya apa, ya fillah, bahwasanya di antara hal yang menjadi sebab seorang mendapatkan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala untuk siap memikul amanah yang agung adalah dengan qiyamul lail. Qiyamul lail. Maka jangan sampai kita, ketika Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dari sekian banyak manusia dengan Islam, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah untuk bisa mengenal sunnah yang mulia ini, kemudian meninggalkan salat malam, kemudian meremehkan perkara salat malam, tidak memiliki bagian salat malam, jangan. Karena di antara sebab untuk kita bisa mampu memikul amanah tersebut, untuk bisa mampu kokoh dalam memegang sunnah ini, akhwan, karena itu perkara yang tsaqil, qiyamul lail. Naam, qiyamul lail. Yang dulu kalau kita perhatikan para ulama kita, para salaf kita luar biasa dalam perkara salat malam. Apalagi mereka-mereka dari para pengemban Al-Quran. Karena itu amanah yang besar. Para pengemban Al-Quran, para penghafal Al-Quran, para talabatul ilm, para da'i ilallah, sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan wasiat khusus kepada mereka. Autiru ya ahlal Quran, berwitirlah kalian wahai ahlul Quran, jangan sampai ketinggalan salat witir. Nah, mesti setelah keluar Ramadan ada penurunan. Naam, ada penurunan. Maka di sini hendaknya kita menyadari itu. Dan banyak hal kalau kita mau mencontohkan dan masing-masing kita mengetahui keadaan diri kita. Maka berupaya akhwani fillah, kapan saja seorang menyadari dirinya ada penurunan semangat atau menyadari ada pada dirinya penurunan iman, dengan bermudah-mudahan dalam bermaksiat, ketika dia bersendirian, untuk apa? Bersegera. Jangan sampai melenceng dari jalur sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetap berusaha beramal di atas sunnah walaupun dia menguranginya. Nah, yang tadinya mungkin 11 di Ramadan, nah dia kurangi 7. Yang dia yakin bisa istiqamah, punya dugaan besar untuk bisa istiqamah menunaikan hal tersebut. 7 rakaat atau 5 rakaat atau 3 rakaat.
Yang penting memiliki bagian sholat malam. Jangan sampai tidak memiliki bagian sama sekali. Ini contoh keadaan diri kita yang banyak futurnya. Apalagi di masa-masa sekarang, futur dalam menuntut ilmu, dalam menghadiri majelis ilmu hampir menjadi keluhan banyak para dai. Dikarenakan banyaknya fitnah. Ada yang terfitnah dengan dunia, dengan syahwat, sehingga terpalingkan dari majelis ilmu. Ada yang terfitnah dengan syubhat, sehingga terpalingkan dari majelis ilmu, mencukupkan diri dengan majelis yang semu. Di majelis-majelis yang ada di internet, di dunia maya, dikiranya ketika berada dalam satu grup itu sudah majelis ilmu sebagaimana majelis ilmu di masjid. Jauh panggang dari api, ya. Jauh sekali. Karena majelis yang padanya barakah, yang begitu banyak, yang dijanjikan padanya sakinah, diturunkan padanya rahmah, para malaikat membanggakan mereka dan menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Majelis yang Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai membanggakan mereka dengan disebut-sebut orang-orang yang menghadiri di sisi para malaikat yang dekat adalah majelis ilmu yang hakiki. Di mana manusia berkumpul di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang hendaknya kita tingkatkan. Jangan sampai malah menurun. Nah, untuk semangat semakin besar dalam apa? Menghadiri majelis ilmu. Karena ini termasuk di antara amalan yang sangat besar keutamaannya, apalagi di zaman-zaman ketika manusia banyak meninggalkan. Selain itu juga keutamaan yang besar karena merupakan bentuk pemakmuran masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jauhi hal-hal yang memalingkan kita darinya. Karena sungguh penghalang dan yang memalingkan dari jalan kebaikan sangat banyak. Terkadang satu syubhat didengar oleh seseorang, akhirnya dia tidak pernah lagi menghadiri majelis ilmu. Terpalingkan wal'iyadu billah. Terpalingkan dari sekian banyak keutamaan. Bagaimana tidak, dari langkah kakinya saja dari rumah, akhwan, sudah dihitung pahala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dimudahkan jalan menuju surga. Belum lagi ketika di majelis tersebut satu faedah yang dia dengar bisa menjadi sebab keselamatan seseorang. Betapa banyak contoh dari para salaf kita, akhwan. Satu faedah mereka dengar dari majelis ilmu menjadi tergugah hatinya, akhirnya bersemangat untuk menunaikannya. Satu faedah. Apalagi ketika seseorang mempelajari sekian banyak faedah-faedah, mempelajari kitab-kitab para ulama. Dalam kisah yang masyhur tentang Imam Al-Qa'nabi, seorang murid senior dan perawi utama dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Siapa yang tahu tentang tokoh yang memiliki peranan dalam menyebarkan riwayat-riwayat Imam Malik ini? Dia asal muasal adalah seorang preman, seorang penyamun. Ketika mendapati rombongan banyak, dikiranya mereka rombongan orang yang membawa harta, rombongan pedagang, ternyata rombongan ahli hadis. Akhirnya ditanya siapa pimpinannya. Kemudian di situ adalah rombongan Imam Syu'bah. Ingin dirampok, ahli hadis, dirampok apanya? Nah,
Akhirnya karena tidak ada, akhirnya dia pun merampok hadis. Ngerampok hadis, berikan aku satu hadis. Nah, karena menurut para sahabat-sahabatnya, nah itu adalah perkara yang bernilai. Mereka mencari apa? Sesuatu yang bernilai tinggi. Itu hadis Nabi SAW. Kalau demikian, beri aku hadis. Akhirnya diberi hadis oleh Syu'bah rahimahullahu taala dengan sanadnya, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sungguhnya di antara perkara yang didapati oleh manusia dari perkataan-perkataan kenabian adalah kalimat idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kamu malu, jika kamu tidak memiliki sifat malu, maka berbuatlah semaumu. Satu faedah, satu hadis, ikhwan. Diberikan itu pun asalnya dia mintanya dengan kasar, ngerampok, tapi barokah. Nah, dengan sebab itu akhirnya terketuk hatinya, masa enggak malu. Akhirnya dia tinggalkan perbuatan-perbuatan dia yang memalukan, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian belajar hadis. Mendapatkan taufik untuk bisa berguru pada Imam Malik, dan apa? Ketika ingin rihlah mencari Imam Syu'bah ini, qaddarallah ma syaa fa'al, ketika sampai sudah didapati Imam Syu'bah sudah meninggal. Sehingga dimasukkan dalam deretan ahlul hadis yang apa? Ketika sampai kepada gurunya ternyata didapati si guru ini yang mau dia belajar sudah meninggal. Jadi dia hanya mendapatkan satu hadis tok, itu pun dulu ketika apa? Dia masih jadi perampok. Tapi dengan sebab itu subhanallah. Maka ikhwani fillah, jangan seorang apa? Seorang merasa kecil hati dengan kalimat-kalimat baik yang dia ungkapkan. Nah, ucapkanlah yang baik. Sebarkanlah kebaikan, berikanlah nasihat. Karena mungkin di sana ada seorang yang mendengarnya, membacanya, atau mendapatkannya kemudian terketuk hatinya, menjadikan sebab dia selamat. Maka majelis ilmu keadaannya demikian. Sehingga butuh untuk kita menguatkan semangat di dalam memakmurkannya. Jangan sampai futur. Ini perbedaan kita dengan para malaikat. Adapun para malaikat, mereka tidak pernah futur. Subhanallah. Naam. La yafturun. Tidak pernah mengalami futur. Tidak pernah mengalami kelelahan dan kecapean. Kemudian juga terkait keimanan tentang wujudnya para malaikat adalah kita mengimani bahwasanya mereka adalah makhluk yang luar biasa banyaknya, yang tidak mengetahui jumlahnya secara pasti kecuali zat yang telah menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidaklah mengetahui berapa jumlah junudu rabbik, berapa jumlah tentara-tentara Rabbmu, yaitu para malaikat, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayat di surat Al-Muddatsir ini dalil yang sangat jelas bahwasanya jumlah para malaikat tidak ada yang mengetahui pastinya jumlahnya berapa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan hanya 10 saja, sebagaimana banyak dalam buku-buku pelajaran malaikat yang 10. Jauh, sangat banyak. Bahkan yang masuk ke Baitul Ma'mur saja setiap harinya 70.000 malaikat. Semenjak awal penciptaan, terus-menerus setiap harinya masuk ke Baitul Ma'mur dan tidak pernah kembali. Jadi berganti malaikat yang lain. Sebagaimana dalam hadis Mi'raj, ketika Nabi SAW diperlihatkan kepadanya Baitul Ma'mur, wa idza huwa yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfa malakin la ya'uduna ilaihi. Diperlihatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Baitul Ma'mur.
yang masuk di Baitul Ma'mur tersebut 70.000 malaikat dan tidak pernah kembali. Belum lagi malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan dalam banyak hal yang mengatur perkara-perkara di jagat raya ini dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Gerakan di langit, di bumi, Allah Subhanahu wa taala tugaskan para malaikat, sebagaimana dalam firman-Nya, fal mudabbirati amra, fal muqassimati amra. Yang penafsiran ayat ini yang dimaksud adalah para malaikat yang mereka diberi tugas mudabbirati amra, mengatur perkara-perkara. Yang mengatur Allah, yang menugasi mereka Allah. Janin, ada para malaikatnya. Meniupkan angin, ada para malaikatnya. Demikian pula para malaikat yang tugasnya mencari majelis ilmu, yatatabba'una majalis al-dzikr, dan para malaikat-malaikatnya. Jadi kita beriman tentang adanya mereka secara global, semua malaikat-malaikat yang Allah ciptakan, dan kita beriman tentang malaikat-malaikat yang nama-namanya disebutkan kepada kita, baik dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara malaikat yang paling utama, kawan, yang disebutkan yaitu malaikat yang 3, yaitu Jibril, Mikail, dan Israfil. 3 malaikat ini, kawan, 3 malaikat yang paling utama. Dan mereka diberi tugas berkaitan dengan kehidupan. Makanya dari sini pula kita bisa mengambil ibrah. Siapa saja yang kemudian dia itu mengupayakan kehidupan, terutama kehidupan ruh, ini memiliki keutamaan yang besar. Karena Jibril di sini yang paling utamanya, sebab apa? Dia diberi wahyu, dia diberi tugas untuk menyampaikan wahyu yang yang kaitannya dengan kehidupan kehidupan hati kita. Kehidupan hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ditugasi seperti ini para malaikat yang paling utamanya Jibril. Kehidupan hati. Dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Mikail diberi tugas untuk menurunkan hujan. Yang ini terkait dengan kehidupan kehidupan di bumi. Kehidupan di bumi. Karena air merupakan sumber kehidupan manusia dan hewan-hewan serta tumbuhan-tumbuhan. Sedangkan Israfil diberi tugas untuk meniupkan sangkakala kelak. Yang ini terkait dengan kehidupan baru setelah kematian mereka. Maka 3 malaikat ini semuanya berkaitan dengan dengan masalah kehidupan. Di antara yang paling utama yang terkait dengan kehidupan hati, yaitu malaikat Jibril. Maka demikian pula kita mengupayakan untuk bisa menyampaikan perkara-perkara yang bisa menghidupkan hati-hati manusia dari kegelapan, kejahilan, untuk bisa mendapatkan cahaya terang dengan ilmu, mengenal tauhid dan menjauhi syirik, mengenal sunnah dan menjauhi bid'ah, mengenal bagaimana beribadah dan menjauhi semua bentuk maksiat-maksiat. Kemudian perkara kedua yang disebutkan oleh Imam Al-Halim, ya akhwan, yang terkandung dalam keimanan terhadap para malaikat adalah inzaluhum manazilahum, yaitu menempatkan mereka pada tempat yang memang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, di mana mereka adalah hamba-hamba yang utama, hamba-hamba yang pantas kita muliakan, kita cintai, karena mereka hamba-hamba yang beriman
dan tidak pernah bermaksiat. Kita cintai, tidak boleh membenci malaikat, tidak boleh memusuhi malaikat. Tapi kewajiban kita adalah mencintai mereka. Mencintai mereka sebagaimana mereka mencintai hamba-hamba Allah yang soleh. Senantiasa mendoakan orang-orang soleh, para malaikat itu. Naam. Cuman bersamaan dengan itu, tidak boleh kita melebihi kadar dalam menempatkan. Dengan ditempatkan pada tingkatan ilahiyah atau kita menyembah dan memberikan peribadatan. Beribadah pada malaikat ini masuk dalam kesyirikan. Tidak boleh dijadikan sebagai sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga masuk dalam poin yang kedua ini, akhwan. Yaitu apa? Ikram majalisul ilm. Kita muliakan majelis ilmu. Kenapa? Karena majelis ilmu majelis yang dihadiri oleh para malaikat. Majelis yang dihadiri oleh para malaikat. Makanya kalau kita perhatikan dulu, para salaf kita, akhwan, betul-betul mereka memuliakan majelis ilmu. Malaikat hadir. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innal malaikah la tad'u bi ajnihatiha li talibil ilm ridhan bima yasna'. Mereka meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu di majelis-majelis ilmu karena ridha dengan apa yang mereka perbuat. Sehingga kita pun muliakan majelis tersebut karena majelis ini majelis yang dihadiri oleh para malaikat. Demikian pula mengupayakan, karena mereka adalah hamba-hamba yang utama. Hamba-hamba yang utama. Naam, yang sangat mencintai orang-orang beriman dan orang-orang saleh. Mendoakan kebaikan. Maka jangan sampai kita menjadi sebab mereka terhalangi masuk ke rumah-rumah kita. Karena sungguh, akhwani fillah, di sana ada dua makhluk yang kita butuh memilih dengan siapa kita berteman dan berdekatan. Para malaikat yang utama ataukah iblis dan syaitan yang terlaknat. Malaikat senantiasa mengajak pada kebaikan, melakukan kebaikan-kebaikan dan ibadah. Sedangkan iblis dan syaitan mendorong pada keburukan-keburukan. Siapa yang lebih menang untuk kita mendekat kepadanya, itu penting untuk kita camkan. Dan di antara musibah yang banyak menimpa kaum muslimin pada masa ini, sehingga dengannya terhalangi para malaikat masuk ke rumah-rumah mereka, sehingga cenderung rumah-rumah menjadi sangat sedikit keberkahannya, atau kalau bisa dibilang tercabut darinya barokah. Yaitu karena banyaknya penghalang ini, yaitu gambar-gambar makhluk bernyawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah khabarkan kepada kita, fa innal malaikah la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Sungguhnya para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di situ ada padanya anjing dan ada padanya gambar-gambar makhluk yang bernyawa, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Maka ini kita akui, ya akhwan, balwa, musibah yang merata. Nah, musibah yang merata. Maka butuh kesungguhan dari kita dan butuh kita banyak memohon pada Allah Subhanahu wa taala pemaafan atas kelemahan kita. Atas kelemahan kita. Nah, yang punya anak kecil akan merasakan betapa beratnya ini. Siapa yang kira-kira bisa lulus? Berat. Nah, masa mau beri pampers semuanya hapusi. Pampers, satu pampers ada gambarnya berapa? Nah, maka
sungguh kita butuh memang untuk apa? Untuk memiliki hirs di sini. Sesuai dengan kadar semangat seseorang. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan udzur atas ketidakmampuan. Bahkan uang pun padanya gambar-gambar makhluk bernyawa. Walaupun keberadaannya diberi udzur karena itu sebagai apa? Alat pembayaran uang. Seorang apa tidak dikenai dosa padanya. Tapi tetap bukan berarti apa? Hal itu tidak menghalangi dari masuknya para malaikat ke rumah-rumah kita. Gambar-gambar, foto-foto yang di situ seorang diberi udzur seperti yang ada di KTP, yang ada di paspor. Kemudian tadi yang di uang yang kita tidak mampu untuk apa? Untuk menghilangkannya jelas. Karena padanya hajah masah, hajah yang besar. Seorang diberi udzur ketika dia tidak menghapus, tidak menyobek. Sudah cari seharian dapat uang, masa mau dia sobek-sobek. Dapat udzur untuk tidak menghapusnya. Tapi apa bukan berarti itu udzur untuk apa? Malaikat tetap bisa masuk. Maka ini penting. Kita merasakan qillatul barakah di rumah-rumah, maka berupaya sebisa mungkin untuk menyisihkan di satu tempat yang di situ barang-barang tersebut sehingga tempat-tempat yang lain bisa bersih. Nasallallahu al-i'anah. Kalau rumah Nabi SAW saja gara-gara ada seekor anjing kecil yang tidak disadari keberadaannya oleh Nabi SAW. Jibril, malaikat yang paling utama, terhalangi untuk masuk menemui Rasul. Padahal yang mau disampaikan adalah perkara utama. Apalagi kita. Baik. Kemudian perkara ketiga yang disebutkan oleh Al-Halimi rahimahullah, yaitu al-i'tiraf bi anna minhum rusulan lillahi ta'ala yursiluhum ila man yasha'u minal bashar. Kemudian kita mengakui bahwasanya di antara para malaikat tersebut ada malaikat yang ditetapkan sebagai utusan-utusan Allah. Sebagaimana dalam awal tadi, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Yang Allah diutus kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari kalangan manusia. Untuk menyampaikan wahyu dari Allah, disampaikan kepada para nabi-nabi dan para rasul. Baik. Ini yang disebutkan oleh Imam Al-Halimi rahimahullah, 3 hal yang terkandung dalam keimanan terhadap para malaikat. Dan juga di antara buah yang paling penting, akhwan, dari keimanan terhadap para malaikat, seorang yang betul-betul mengimani hal ini, akhwan, akan semakin apa? Semakin mengagungkan zat yang menciptakannya. Ini hendaknya kita wujudkan buah tersebut. Ketika kita membahas tentang para malaikat, makhluk yang begitu kuat dalam ibadah, makhluk yang begitu taat, makhluk yang senantiasa berada di atas kebaikan, makhluk yang luar biasa. Maka hendaknya membuahkan dalam diri kita pengagungan terhadap zat yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita tahu para malaikat itu banyak dikirim, diutus untuk menjaga kita, menjaga amalan kita. Tidak ada satu amalan pun yang tercecer, tidak tertulis kalau itu kebaikan. Jangan khawatir walaupun tidak dilihat oleh manusia, walaupun tidak terekam dalam kamera-kamera. Jangan khawatir sehingga setiap mau beramal dia butuh foto dan selfie agar dilihat manusia. Tidak perlu khawatir. Para malaikat sudah mencatatnya, tidak ada yang tercecer. Ini juga menunjukkan bagaimana inayah Allah, perhatian Allah terhadap hamba-hamba ini, akhwan. Allah jaga. Allah utus para malaikat-malaikatnya, bahkan Allah utus mereka untuk membantu dan mengokohkan bagi siapa-siapa yang Allah kehendaki, sebagaimana pengokohan yang diberikan kepada para sahabat ketika perang Badar.
idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu. Diperintahkan untuk mengokohkan orang-orang yang beriman, membantu mereka dalam jihad. Ini pun hendaknya membuahkan dalam diri kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin cinta kepada Allah. Nah, dan jangan merasa apa? Merasa seorang ngeri dalam menapaki kehidupan ini. Ada para malaikat yang mereka makhluk-makhluk yang senantiasa taat, mencintai orang-orang yang beriman, sehingga wujudkan keimanan yang benar, wujudkan amalan-amalan yang saleh. Walaupun seorang dibenci oleh orang-orang yang di sekitar, jangan merasa berkecil hati. Di sana ada makhluk yang banyak yang mencintainya, yaitu para malaikat. Dan lebih dari itu semua, yang akan mencintainya adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Mungkin ini sekilas akhwan. Na'am, barakallahu fikum. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.